siang Bu. Selamat siang, Kak. Masuk. Baik Bu. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya. Bagaimana kepada hari ini, baik? Baik Bu. Kita kapal seperti itu. Bagaimana berjalan hari ini, Rasyarna? Tadi saya Bu aman. Dengan anak Sinta ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu, ada apa ya tentang model ini? Begini Bu, saya memiliki masalah. Saya itu salah satu pencandu rokok yang mana hal itu sudah berdampak pada aktivitas saya di sekolah. Saya sering bolos hanya untuk merokok. Selain itu, saya juga ikut ekskul basket yang mana saat bermain semakin kesini saya semakin merasa cepat lelah Bu, seperti itu. Terus ya begitu Bu, saya kalau tidak merokok saya bisa pusing dan saya kadang tidak bisa tahan kalau tidak merokok. Saya tidak semangat untuk menjalani hari-hari Bu. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu mengenal rokok dan sejak apa kamu melakukannya dan apa yang membuat kamu masuk atau terjerumus dalam hal tersebut? Saya mulai merokok itu saya lakukan sejak kelas 3 SMP Bu. Dan sehari-hari saya biasanya 1,5 bungkus habis. Awal saya melakukannya karena saya hanya coba-coba yang mana juga atas dorongan dari teman-teman saya Bu. Makanya saya awalnya hanya mencoba-coba sampai sekarang saya kecanduan Bu. Jadi awalnya kamu coba-coba dan juga atas dorongan dari teman-teman kamu sehingga kamu merokok. Begitu ya? Iya Bu, seperti itu. Jadi sekarang kamu bagaimana? Saya ingin berhenti dari berhenti merokok karena saya sekarang sudah merasakan bagaimana dampak dari kebiasaan yang saya merokok itu Bu. Jadi sekarang kamu sudah sadar ya dan juga kamu rasakan apa dampak dari kebiasaan buruk yang telah kamu lakukan. Ya Bu, saya sudah sadar bahwa apa yang saya lakukan itu bukan merupakan perbuatan baik dan memiliki dampak buruk pada diri saya sendiri, terutama pada kesehatan saya Bu. Ibu boleh bertanya? Ya Bu. Karena kamu mencoba untuk berhenti merokok, Pernah Bu, tapi hal itu tidak membuahkan hasil sama sekali. kamu tahu kan apa itu rokok dan apa penyebab serta dampak negatifnya? Nah, iya Bu, saya sudah cukup banyak tahu tentang hal itu Bu. Baguslah kalau kamu tidak tahu. Namun di sini ibu hanya menjelaskan bahwa merokok itu dimana kita itu menghisap asap rokok itu dan masuk ke dalam paru-paru kita, dimana itu mengakibatkan kita batuk, sesak nafas, cepat lelah yang seperti yang kamu alami, dan juga rokok itu bisa membuat kita ketagihan karena di dalamnya itu ada zat adiktif dalam kandungannya. Namun apabila kamu mau berhenti, ibu yakin kamu pasti bisa. Iya Bu, saya mau berhenti, tapi apa yang harus saya lakukan Bu? Sebelumnya kan kamu sudah pernah berusaha untuk berhenti merokok. Nah, usaha apa yang telah kamu lakukan untuk menghentikan rokok kamu? Yang saya lakukan itu sebelumnya Ibu itu kalau saya biasa bermain atau nongkrong dengan teman-teman saya. Dan ketika kami bermain atau nongkrong, tentunya saya pasti akan merokok. Dan hal itu membuat saya memutuskan untuk berhenti sejenak untuk bermain ataupun nongkrong dengan mereka. Tapi hal itu malah membuat saya berani untuk merokok di rumah. Awalnya saya mulai mencoba di kamar sampai ketahuan oleh ibu saya dan ibu saya marah Bu. Pernah kamu melihat orang-orang yang ketagihan rokok, maupun alkohol di TV atau media sosial? Ya, saya pernah dulu. Tahukah kamu betapa menderitanya mereka ketika mereka itu menahan ketagihan rokok dan rokok itu adalah awal mula untuk terjerumus ke narkoba. Apakah kamu tahu? Ya, saya tahu Bu akan hal itu. Nah, walaupun mereka itu menderita dan tersiksa untuk melawan rasa ketagihan mereka untuk mengkonsumsinya lagi, namun
namun mereka bisa berubah kan. Kenapa? Karena mereka itu mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mereka mau meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Mereka berkomitmen dan berubah diri mereka dengan tahap per tahap untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Sinta bisa juga mengikuti mereka, menirukan kebiasaan mereka yang awal mulanya kecanduan merokok, tapi Sinta berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kasih juga loh Ibu Sinta yang setiap hari bekerja dari siang dari pagi sampai malam untuk membiayai kehidupan kamu. Nah, Ibu yakin Sinta bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika Sinta ingin benar-benar mau berhenti untuk merokok. Ibu, saya akan berusaha mungkin, tapi apa yang harus saya lakukan, Bu? Nah, yang bisa kamu lakukan itu kalau ketika kamu dikasih atau diberi uang saku sama ibu kamu bisa menabungnya dan kamu bisa membeli sesuatu yang kamu suka dari hasil tabungan kamu itu. Dan juga tadi kan kamu suka basket. Nah, kalau bisa latihannya itu ditambah untuk latihan basketnya. Nah, nanti itu kan juga bisa membuat kamu berkeringat dan juga bisa menghilangkan atau mengurangi zat adiktif yang ada dalam diri kamu yang sehingga itu membuat kamu kecanduan merokok. Nah, kamu juga bisa melakukan dengan cara ketika kamu ingin merokok, kamu bisa memakan gula-gula. Baik, Bu, saya akan berusaha mencobanya, tapi sebenarnya saya akan kesulitan karena saya sudah bisa merokok, Bu. Jangan khawatir, untuk memulai sesuatu, yakin bahwa kamu bisa. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri bahwa apa yang kamu lakukan itu untuk kesehatan kamu, untuk diri kamu sendiri, bukan kepada orang lain. Ya, Bu. Nah, sekarang Sinta bisa menuliskan rencana-rencana untuk menghentikan kebiasaan merokok kamu dan juga apa keinginan yang ingin kamu capai ke depannya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Wah, bagus sekali rencana Sinta yang tuliskan di sini. Di antaranya itu meningkatkan olahraganya, mengganti rokok menjadi gula-gula, dan juga menabung uang saku Sinta untuk membeli hal-hal yang Sinta sukai. Nah, Ibu percaya kamu pasti bisa melakukan rencana yang telah kamu tuliskan, dan kamu bisa berubah, menghilangkan juga menghentikan kebiasaan merokok kamu. Ya, Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan melakukan rencana yang telah saya tulis dengan berkomitmen dan konsisten, Ibu. Sinta, Ibu yakin kamu bisa melakukan semua rencana-rencana kamu tuliskan dan juga keinginan kamu untuk menghentikan kebiasaan merokok kamu. Ya, Bu, saya akan berusaha lagi sesuai dengan kemampuan saya, Bu. Dan terima kasih, Bu, karena sudah mau mendengarkan dan memberikan saya solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu ucapkan karena sudah mau percaya dan mau terbuka kepada Ibu mengenai masalah yang kamu hadapi. Jangan sungkan-sungkan untuk datang menemui Ibu dalam minggu. Ya, Bu. Ya, Bu, saya akan mungkin kedepannya saya akan lebih sering ke sini, entah itu membicarakan perkembangan saya terkait rencana yang saya buat ataupun bercerita hal lainnya lagi, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Sinta setelah mengutarakan semua masalah yang Sinta hadapi dan juga kita sudah bicarakan solusi yang untuk masalah yang Sinta hadapi. Alhamdulillah, Bu, perasaan saya sudah lega. Syukurlah kalau seperti itu. Nah, masih ada yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa untuk hari ini sudah cukup, Bu. Baiklah, baiklah kalau seperti itu kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Semoga apa yang kamu rencanakan pada hari ini, apa yang kamu komitmenkan pada hari ini dapat kamu terapkan
setelah keluar dari rokok ini? Iya Bu, kalau begitu saya permisi Bu. Iya. Saya permisi, selamat Ya, siang. selamat siang, hati-hati. Iya Bu.